Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, santri-santriku yang soleh dan soleha? Sehat semuanya, nak? Masih tetap semangat untuk belajar matematika hari ini? Harus tetap semangat ya, nak ya. Baik, hari ini kita akan belajar matematika lagi dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan dulu ya, nak ya. Kita akan bahas penjumlahan terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan suatu angka, kita ada dua cara. Yang pertama, penjumlahan tanpa menyimpan, dan yang kedua, penjumlahan dengan menyimpan. Yang pertama adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, di sini sudah punya soal 4250 ditambah 1425. Kita tambahkan ya, nak ya. Untuk menjumlahkan suatu angka atau mengurangi suatu angka, maka kita jumlahkan angka terakhirnya terlebih dahulu, dimulai dari angka terakhir. Jangan dimulai dari depan ya, tapi dari angka terakhir. Kita jumlahkan bersama-sama. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Itu dengan cara yang tanpa menyimpan. Sekarang yang penjumlahan dengan menyimpan. Di sini sudah punya soal juga. 3673 ditambah 2159. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 9. Nah, 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Nah, angka 12 di sini apakah kita letakkan semuanya di bawah? No, tidak. Kita letakkan angka satuannya di bawah ya, nak ya. Satuannya tulis di sini 2, angka satunya tulis di atas. Nah, ini. 2-nya tulis di bawah, angka satunya tulis di atas. Kita jumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan 7 ditambah 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 13. Maka 3-nya taruh di bawah, satunya taruh di atas, di angka di depannya. Sekarang kita jumlahkan lagi. 6 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Itu ya, nak ya. Nah, sekarang sudah punya soal lagi agar kalian lebih paham. Coba kita jumlahkan lagi. Dimulai dari belakang. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Karena ada dua angka, maka 2-nya ditaruh di bawah, satunya taruh di atas, di angka depannya. Sekarang kita jumlahkan lagi. 5 ditambah 8 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 14. Maka 4-nya taruh di bawah, satunya taruh di atas. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Nah, itu adalah penjumlahan dengan cara tanpa menyimpan atau dengan menyimpan. Selanjutnya kita ada sifat pada penjumlahan. Nah, di penjumlahan itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran atau komutatif. Nah, Ustazah punya soal di sini, ada soal gampang terlebih dahulu ya, nak ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Awalnya 2 dijumlahkan dengan 3. 2 dulu dijumlahkan dengan 3. Sekarang Ustazah tukar. Ustazah coba tukar. 3 ditambah 2. Tadi kan 3-nya ada di belakang. 2-nya ada di depan. Ustazah tukar. 3 di depan, 2-nya di belakang. Apakah hasilnya sama-sama 5? Ya, hasilnya sama-sama 5. Maka terbukti penjumlahan itu memiliki sifat pertukaran atau komutatif. Nah, kalau angka ribuan, apakah juga sama, Ustazah? Coba kita cek ya, nak ya. 2100 ditambah 3500, hasilnya 5600. Ustazah tukar. 3500-nya di depan, 2100-nya di belakang. Hasilnya sama 5600. Nah, maka terbukti penjumlahan memiliki sifat pertukaran. Jadi bisa ditukar. Yang depan dijumlahkan yang belakang, atau yang di belakang dijumlahkan yang di depan. Maka hasilnya sama saja. Selanjutnya ada sifat pengelompokan atau asosiatif. Di sini sudah punya soal yang gampang juga terlebih dahulu. 2 ditambah 3 ditambah 4. Ada 3 angka yang dijumlahkan di sini. Nah,
kita kelompokkan terlebih dahulu. Maksudnya dikelompokkan di sini kita kerjakan terlebih dahulu dengan cara diberi tanda kurung di depannya. 2 ditambah 3, kita kurung terlebih dahulu. Di dalam matematika, kalau ada tanda kurung seperti ini, maka tandanya ini dikerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Tadi yang dikelompokkan adalah 2 ditambah 3. Sekarang 3 dan 4 kita kurung, kita kelompokkan. Apakah hasilnya sama? Coba kita cek. 2-nya tetap, 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Nah, sama kan hasilnya ya nak ya? Maka terbukti penjumlahan itu memiliki sifat pengelompokan atau asosiatif. Itu ya nak ya. Sekarang ada soal ribuan. 2100 ditambah 3500 ditambah 2200. Sama caranya, kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan 2100 dan 3500. Kita kelompokkan, kita kerjakan 5600 hasilnya ya nak ya. Lalu kita tambahkan 2200. Maka hasilnya 7800. Nah, sekarang tadi yang dikelompokkan yang ini sama ini. Sekarang yang 3500 yang sama 2200 yang kita kelompokkan, apakah hasilnya sama? Di sini 3500 dan 2200 hasilnya 5700 ketika ditambahkan. Lalu kita jumlahkan dengan 2100, apakah hasilnya sama? Ternyata hasilnya sama-sama 7800. Maka terbukti penjumlahan itu memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Baik, penjumlahan sudah. Sekarang kita ke pengurangan. Sama ya nak ya, pengurangan juga ada dua. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Pengurangan tanpa meminjam. Di sini Ustazah juga punya soal 7258 dikurangi 1045. Nah, di sini sama seperti penjumlahan tadi. Untuk penjumlahan dan pengurangan, yang pertama dikerjakan adalah yang di belakang dulu, yang di belakang, angka di belakang. Coba kita kurangi terlebih dahulu. Kita kurangi bersama-sama. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Ini pengurangan biasa ya nak ya. Tidak ada pinjam meminjam. Sekarang bagaimana jika soal itu ada yang harus meminjam, Ustazah? Nah, di sini Ustazah punya soal 3567 dikurangi 1278. Coba kita kurangi bersama-sama. 7 dikurangi 8. Bisa apa tidak? Tidak bisa, maka kita harus meminjam dengan angka yang di depannya. Angka yang di depannya 6, kita pinjam ke 6. Nah, di sini kita coret 7-nya. Maka jadi 17. Satunya dari mana? Kita minjam ke 6. Nah, coret juga 6-nya karena sudah dipinjam. Tadi dipinjam 1 kan, maka kita kurangi 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Sekarang apakah bisa dikerjakan? Coba kita coba ya nak ya. 17 dikurangi 8, apakah bisa dikerjakan? Bisa. Hasilnya berapa? 9. Nah, di sini. Sekarang 5 dikurangi 7, bisa apa tidak? Tidak bisa, Ustazah, karena angka yang paling atas itu lebih kecil daripada angka yang di bawah. Caranya seperti apa? Kita pinjam lagi ke angka yang di depannya. Angka 5 di sini, kita pinjam 1 angka. Karena di sini 5, kita pinjam 1, kita kurangi dengan angka 1. 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, satunya kita tambahkan ke 5, maka jadi 15. 15 dikurangi 7, sudah bisa dikurangi? Bisa dong, hasilnya adalah 8. Baik. Selanjutnya di sini sisa 4. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 2289. Ustazah punya soal lagi, biar kalian lebih paham. Ayo kita kerjakan bersama-sama. 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. 4 dikurangi 7, bisa apa enggak? Tidak bisa, Ustazah, lebih kecil yang di atas. Kita pinjam lagi. Kita pinjam, kita coret angka 4-nya, kita pinjam ke angka 5 di depan. Maka di sini sisa 4, karena 5 dikurangi 1 kan pinjam 1. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Di sini tinggal 14.
Nah, tinggal di sini karena pinjam awalnya 4, kita tambahkan angka 1 di depannya, maka jadinya 14. Sekarang kita kurangi, 14 dikurangi 7 hasilnya adalah 7. Selanjutnya 4 dikurangi 8, bisa apa enggak? Enggak bisa Ustazah, lebih kecil yang di atas. Kita pinjam lagi ke di depannya, kita coret lagi angka di depannya, kita kurangi 1, hasilnya adalah 4. Nah, karena sudah meminjam, di sini ditambahkan angka 1. Nah, kita kurangi. 14 dikurangi 8. Wah, sudah bisa. 14 dikurangi 8, hasilnya berapa? 6. Nah, sekarang angka yang paling depan, apakah langsung bisa dikurangi? 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Nah, hasil akhirnya adalah 3677. Nah, itu adalah pengurangan dengan cara meminjam. Nah, untuk selanjutnya Ustazah punya tugas kepada kalian. Coba kalian buka di bukunya, buku paketnya halaman 49. Kalian kerjakan evaluasi bab 1, nomor 1, 2, dan 3. Kalian tulis, kalian kerjakan di folio bergaris. Nanti bisa dikumpulkan. Baik, untuk pembelajaran matematika hari ini Ustazah cukupkan. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anakku, jaga kesehatan, banyak makan, banyak berjemur lagi. Juga jangan lupa tetap banyak berlatih di rumah karena matematika itu butuh banyak latihan di rumah. Oh ya, nanti ketika kalian sudah menyimak video ini dan kalian masih bingung, kalian boleh nelpon Ustazah ya nak ya. Boleh telepon, boleh video call, boleh. Ustazah siap untuk mengajari kalian. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.